Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang sistem integumen dan imun. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Slide. Integumen. Apa itu integumen? Jadi seperti yang kita tahu, integumen itu kalau bahasa awamnya atau bahasanya adalah kulit. Jadi sebenarnya kalau dari bahasa Latin itu arti integumen itu berarti adalah penutup. Pada manusia penutupnya merupakan kulit. Jadi integumen itu kalau boleh dikatakan merupakan sistem organ yang paling luas. Karena seperti yang kita tahu, kulit itu kan meliputi semua dari tubuh manusia. Sehingga kalau luas itu kan panjang kali lebar. Jadi kalau dibandingkan sistem organ yang lain, tentunya kulit ini akan menjadi yang paling luas. Kemudian sistem integumen ini nanti tidak hanya kulit, tapi juga ada aksesorisnya atau pelengkapnya, yaitu misalnya rambut, kemudian kuku, kemudian kelenjar keringat, kemudian ada nanti juga reseptor-reseptor saraf khusus. Ya, reseptor-reseptor saraf khusus ini sudah kita bahas pada sistem indera. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan sistem indera, tapi ini khusus untuk sistem integumen saja. Fungsinya apa toh sistem integumen itu? Yaitu pertama, satu, melindungi struktur internal. Kan tadi dikatakan kalau itu sebagai penutup, sehingga ini akan menjadi suatu pelindung di bagian dalamnya. Kemudian dua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, sehingga kulit kita ini kalau utuh, intak, itu tidak akan bisa ditembus oleh bakteri atau kuman-kuman penyebab penyakit. Kemudian fungsi yang lain adalah mengatur suhu tubuh, sehingga kulit dengan adanya kulit ini kita bisa bertahan pada suhu panas atau bertahan pada suhu dingin. Kemudian yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui keringat. Pada sistem ekskresi salah satunya adalah kulit, sehingga kulit ini termasuk bagian atau sistem integumen ini termasuk dalam proses ekskresi melalui keringat, pembuangan melalui keringat. Ekskresi yang seperti kita ketahui adalah proses pembuangan yang tidak diperlukan. Kemudian sistem integumen ini juga akan melindungi bahaya sinar matahari. Seperti kita ketahui, kalau sinar matahari meskipun sangat berguna, tapi juga sangat berbahaya. Jadi kalau kita berjemur disarankan maksimal jam 9. Selebihnya nanti ultravioletnya akan berbeda, atau itu akan malah merusak kulit atau di bagian dalamnya, sehingga perlu untuk melindungi bahaya sinar matahari kita memerlukan sistem integumen ini. Kemudian dari sinar ultraviolet ini kulit juga akan bisa memproduksi yang namanya vitamin D. Vitamin D ini nanti fungsinya salah satunya untuk imunitas pada manusia. Ini kita lihat pada gambarannya, kulit nanti ada beberapa lapis, yaitu lapisan satu yaitu lapisan epidermis. Ini lapisan secara garis besar. Terus lapisan yang kedua adalah lapisan dermis, yang ketiga adalah subcutis atau subcutaneous tisu. Nah, paling luar itu adalah yang disebut epidermis. Ini kelihatan sangat tipis sekali, tapi ini akan sangat berguna sekali. Ini nanti akan ada beberapa lapis
Nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian kita lihat ini dermis, ini di bagian tengah-tengahnya ini. Kita lihat di bagian dermis ini nanti akan ada beberapa kelenjar. Nih, kelenjarnya adalah salah satunya adalah kelenjar sebasea, yaitu kelenjar minyak. Kemudian juga ada yang namanya kelenjar sudorifera, yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu nanti akan terdiri dari dua bentuk atau dua jenis, yaitu yang pertama tipenya ekrin atau mesokrin, yang kedua adalah tipe apokrin atau sudorifera. Ini jadi ada dua jenis dari kelenjar keringat sudorifera. Kalau sebasea cuma satu. Nah, sebasea itu nanti akan menempel pada sini, pada folikel-folikel rambut ini, sehingga nanti kelenjar keringat minyaknya akan keluar melalui rambut-rambut ini. Kemudian lapisan yang paling bawah subcutaneous adalah ini tempatnya untuk adiposa, jaringan adiposa. Jaringan adiposa warnanya kuning-kuning ini kita lihat. Nah, kuning-kuning ini apa? Ini adalah lemak atau adiposa. Sehingga subcutaneous itu akan biasanya kalau lemaknya banyak akan paling tebal dibanding lapisan yang lain. Ini nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu lapisan pertama adalah lapisan epidermis. Ya, kita lanjutkan. Epidermis itu merupakan bagian kulit paling luar. Tadi kita lihat di gambarnya adalah epidermis itu merupakan di paling luar. Sel-selnya ini nanti disebut keratinosit. Keratinosit. Kemudian epidermis ini nanti akan melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis merupakan memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembus melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Jadi begini, jadi epidermis itu kan paling luar. Kemudian darahnya itu kan kalau zat-zat makanan ini dan cairan-cairan zat-zat makanan ini kan nanti berasal dari yang namanya kapiler. Nah, kapiler ini nanti endingnya cuma ada di bagian dermis. Jadi dia tidak bisa masuk ke bagian epidermis. Kemudian nanti dengan adanya bagian itu dia akan masuk secara merembes ke epidermis untuk memberi makanan pada epidermis. Sehingga kalau seumpama kita berdarah atau kulit kita luka tapi cuma robek cuma bagian epidermisnya, itu biasanya tidak akan menimbulkan bintik-bintik merah perdarahan. Kecuali kalau sudah sampai ke bagian dermis, itu otomatis akan menyebabkan yang kelihatan seperti bintik-bintik merah. Ini kita lihat ada beberapa lapisan epidermis, terdiri dari beberapa stratum, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum basale. Kita lihat, meskipun cuma tipis seperti ini, tapi epidermis itu ada 5 lapisan. Paling luar adalah stratum corneum ini. Bagian epidermis yang paling luar adalah stratum corneum. Selanjutnya di bawahnya adalah stratum lucidum. Kemudian ada yang namanya stratum granulosum, kemudian stratum spinosum, kemudian stratum basale.
Nama lainnya stratum basal adalah stratum germinativum. Nih, dia letaknya di basal atau di basement membran. Jadi dia memang paling yang menempel erat pada epidermis. Kemudian ini kita jelaskan satu persatu dari lapisan epidermis tersebut. Yang pertama, stratum corneum. Ini merupakan tadi lapisan paling luar, terdiri dari banyak lapisan tanduk gepeng, kering, tidak berinti. Inti selnya sudah mati dan mengandung zat keratin. Jadi memang corneum itu paling luar dan dia merupakan sel-sel yang tidak berinti dan sudah mati, mengandung zat-zat keratin. Terus yang kedua, lapisan lucidum. Sel-selnya pipih. Bedanya apa? Ini kalau dengan granulosum atau yang di bawahnya, ini sudah banyak kehilangan inti dan butir-butir sel telah menjadi jernih sekali dan tembus sinar. Jadi nanti semakin ke atas itu nanti sel-selnya itu akan semakin mati. Nih kita lihat kalau di lapisan bawahnya atau stratum granulosa, ini masih 2-3 lapisan sel pipih seperti kumparan dengan inti di tengah dan sitoplasma berisi butiran keratohialin atau gabungan keratin dan hialin. Terus bawahnya lagi adalah lapisan spinosum. Dia paling tebal. Dan tebal berapa? Ternyata cuma 0,2 mm. Tapi ini sudah termasuk bagian yang lapisan yang paling tebal di epidermis. Lapisan ini fungsinya tak apa tahu? Fungsinya ternyata untuk menahan gesekan dan tekanan. Jadi dia tebal, ternyata berfungsi untuk ini, menahan gesekan dan tekanan. Terus lapisan terakhir adalah lapisan basale atau stratum germinativum. Disebut basal karena memang letaknya di basal atau di basis, di bagian bawah, dia berbatasan langsung dengan dermis. Ini fungsinya apa? Ini untuk menggantikan sel-sel yang di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Jadi nanti kalau semakin ke atas, itu kan tadi kan saya mengatakan kalau semakin ke atas, semakin keluar, dia akan menjadi sel-sel kulit yang mati. Nah, sel-sel kulit yang mati itu nanti akan diganti oleh bawahnya. Jadi stratum germinativum akan berubah menjadi stratum spinosum. Terus spinosum akan berubah nama menjadi stratum granulosum. Terus granulosum nanti akan berubah nama menjadi lucidum. Terus lucidum akan menjadi, kalau sudah kehilangan, sudah tidak berinti dan sebagainya, dia akan menjadi stratum corneum. Jadi begini pusatnya, pusatnya sel-sel induknya itu dari basale ini. Kemudian dia akan naik kasta menjadi stratum spinosum. Nanti akan ada stratum basale yang baru. Terus stratum basale yang lama menjadi stratum spinosum. Spinosum yang lama menjadi stratum granulosum. Terus akan menjadi jernih atau kehilangan beberapa inti menjadi lucidum. Kemudian kalau benar-benar sudah mati dan tidak ada intinya menjadi stratum corneum. Selanjutnya corneum ini dia yang akan mengelupas. Jadi nanti ada siklus sel kulit, terjadi pengelupasan kulit. Nah itu yang mengelupas apa? Yang mengelupas itu cuma bagian stratum corneumnya. Jadi kalau kita lihat kulit kita bersisik atau bersisik-sisik itu, nah itu adalah pelepasan kulit, itu adalah stratum corneumnya yang lepas. Kemudian bagian kedua, tadi lapisan kedua adalah lapisan yang disebut dermis. Dermis itu mana? Itu di bawah epidermis, dilapisi oleh membran basalis. Penyusun utamanya adalah kolagen. Jadi di dermis itu nanti ada kolagennya,
ada serat-serat retikulernya dan serat-serat elastisnya. Terus dermis ini juga tadi kalau dari gambar kan kelihatan lebih tebal dibanding epidermis. Itu karena apa? Karena di sini isinya banyak banget. Ada ujung-ujung saraf yang kita bahas di sistem indera. Kemudian terdapat tadi kandung-kandung rambut. Kemudian ada kelenjar-kelenjar keringatnya, ada kelenjar sebaseanya, ada pembuluh darahnya, ada getah beningnya. Jadi memang dermis itu sangat penuh sekali isinya. Kemudian dermis ini nanti lebih tebal, letaknya sekitar 1 sampai 4 mm berada di bawah epidermis. Ya, jadi kira-kira tebalnya sekitar ini, sekitar 4 mm dari atas, dari bagian permukaan tadi. Kalau tadi dikatakan lapisan paling tebal dari epidermis adalah 0,2 mm, itu sudah termasuk tebal. Nah, ini lebih tebal lagi, 1 sampai 4 mm. Jadi 1 cm aja nggak sampai, atau setengah senti juga nggak sampai. Nah, kalau tadi di epidermis itu bagiannya stratum-stratumnya itu ada batas yang nyata, tapi pada di dermis ini ada 2 lapis tapi tidak nyata. Jadi cuma itu batasnya, tidak ada batas yang jelas di sini. Ada lapisan papilar dan lapisan retikular. Lapisan papilar ini berada di sebelah luar. Ada fibroblasnya, luar tempat itu lebih dekat ke epidermis. Ada fibroblasnya, ada sel masnya, ada makrofagnya. Kemudian mengandung lebih banyak kolagen, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Ini makrofag ini nanti akan kita bahas pada sistem imun. Kemudian retikular. Lapisan kedua adalah retikuler, itulah jaringan ikat yang lebih tebal. Masih ada sel fibroblasnya, ada pembuluh darahnya juga, ada pembuluh getah beningnya, ada sarafnya, ada kelenjar sebasianya, ada lemaknya, sel-sel lemak sedikit, ada otot penggerak rambut. Pada lapisan ini membentuk suatu sensori yang sensitif terhadap nyeri, sentuhan, dan suhu. Jadi pusat-pusat untuk nyeri, untuk sentuhan dan suhu itu nanti letaknya adalah di lapisan retikular dermis. Terus dikatakan kalau yang bagian papilar itu ada yang kolagen, pembuluh darah, dan kelenjar keringatnya. Nah, di bagian ini nanti ada yang namanya kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Jadi kalau kalian menebak di mana letak kelenjar keringat atau kelenjar sebasea, tentunya jawabannya adalah di lapisan dermis. Sudah, itu pasti benar. Jadi tidak mungkin ada di epidermis. Kelenjar keringat itu ternyata kelenjar kulit itu nanti hampir seluruhnya ada kelenjar keringatnya. Tapi ada kecualinya. Kecualinya di mana? Di dasar kuku. Di kuku itu mesti tidak akan ada keringatnya. Jadi tidak akan mungkin kuku itu keringetan. Batas bibir, ini di batas bibir ini kan yang kalian kasih lipstick itu mesti nggak mungkin ada yang untuk cewek lah ya. Untuk batas bibirnya tidak mungkin ada kelenjar keringatnya. Jadi nggak bisa keringetan. Pada glans penis pada pria itu di ujung penisnya itu mesti tidak bisa berkeringat, dan di gendang telinga itu tidak akan ada keringatnya. Nah, kelenjar keringat ini nanti mesti paling banyak terdapat pada telapak. Nah, telapak bisa telapak tangan, telapak kaki. Nah, kelenjar ini nanti ada 2 tipe yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 bentuk, ada 2 jenis, yaitu tipe yang ekrin sama yang apokrin. Terus kelenjar keringat ada yang namanya kelenjar sebasea. Kalau tadi keringat, ini sebasea, berarti ini keringat, berarti ini sebasea itu adalah sebum atau minyak. Menghasilkan sebum atau minyak berfungsi untuk
pelembab kulit, jadi melembabkan kulit. Jadi memang ada gunanya minyak itu. Kelenjar ini bermuara pada folikel rambut. Nah, jadi memang dia mesti lewat folikel rambut. Tadi kan kita lihat di gambar tadi kan masih menempel pada folikel rambut. Bisa di mana? Di semuanya. Bisa di grand penis, di labium minus, atau kelenjar pada kelopak mata. Itu mesti ada, atau di rambut-rambut itu juga mesti ada, semuanya ada kelenjar sebaceanya. Nih. Terus tadi kan ada 2 jenis kan. Kita lihat bedanya apa toh sebenarnya. Kelenjar keringat itu yang tipe ekrin sama tipe apokrin. Jadi kalau tipe ekrin itu nama lainnya adalah mesokrin. Ekrin sama dengan mesokrin. Itu bagaimana tuh bentuknya? Keringatnya yaitu dia akan mensekresi cairan yang keringat bentuknya jernih, yaitu keringat yang bagaimana toh? Yang jernih itu yang mengandung 95 sampai 97% air dan beberapa mineral. Bentuk kelenjar keringat ekrin langsing, tadi kalau lihat di gambar tadi kan yang paling kiri atas tadi, bergulung-gulung dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Di mana ini permukaan kulit tidak ada rambutnya? Misalnya adalah di telapak tangan. Telapak tangan kan tidak ada rambutnya kan ini. Nah, ini adalah muara pada kelenjar keringat ekrin. Sehingga keringat yang ada di telapak tangan ini mesti dia bentuknya jernih seperti air. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dalam proses fisiologis. Itu yang tipe yang ekrin. Sekarang yang kedua adalah tipe apokrin atau odiniferus. Ini terdapat di daerah mana? Tadi kan di daerah yang tidak ada rambutnya. Kalau ini malah ada yang di daerah yang lipatan-lipatan. Bisa di daerah ketiak, bisa daerah puting susu, di daerah pusar, di daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur. Yang bedanya dengan tadi, kalau tadi jernih, ini cairannya nanti agak kental, berwarna keputih-putihan serta berbau khas atau menyengat pada setiap orang. Jadi tidak heran kalau ada yang baunya keringatnya menyengat, mesti ada di bagian ketiak itu, karena di ketiak itu tipe kelenjar keringatnya adalah tipe kelenjar keringat yang apokrin. Nah, itu nanti keringatnya ini nanti atau apa tahu untuk menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Jadi lemak, terus nanti ada bakteri-bakterinya di daerah, kalau tidak sering dibersihkan, di daerah ketiak, di daerah pusar, di daerah kelamin dubur, itu akan ada pengumpulan bakteri. Nah, ini sudah berbau seperti ini, kental plus bakteri, lah itu tambah semakin menyengat. Sehingga fungsinya mandi itu kan untuk menghilangkan bakteri yang bersabunan, itu kan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di sekitar itu. Ini memang dibuat seperti ini memang fungsinya untuk salah satunya untuk pelindung terhadap bakteri juga. Jadi supaya bakterinya juga akan mati di situ. Jadi terkena ini juga akan mati selain karena sabun tadi. Terus kelenjar yang lain yaitu kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, ini nanti yang disebut adalah sebum. Fungsinya melembabkan kulit, tadi sudah dijelaskan. Mencegah terjadi absorpsi dan penguapan dari kulit. Jadi di kulit itu supaya tetap lembab, sehingga harus dicegah penguapan dari kulit. Ini kita lihat kelenjar eksokrin. Nah, kita ingatkan lagi, kelenjar eksokrin bedanya dengan endokrin apa? Kalau endokrin tidak punya saluran khusus, kalau eksokrin ini akan punya saluran khusus. Nah, ini ada gambarnya kan? Ini kelenjar sebasea. Ini ada kelenjar salurannya. Jadi kan disebut kelenjar eksokrin. Ini biasanya kan oily lipid atau sebum
atau lemak-lemaknya. Terus ini provide lubrikasi dan antibakteria. Ternyata juga fungsinya sebasia ini juga selain untuk lubrikasi atau untuk pelembab juga untuk antibakteria juga. Terus yang keringat tadi kan ada dua tipe kan, merokrine atau ekrin tadi dan apokrine. Ini bentuknya seperti ini. Kalau ini tadi dikatakan langsung bermuara pada ini epidermis atau di ujungnya sini. Ini fungsinya ini untuk mengeluarkan cairan-cairan, termasuk ini untuk mengontrol termoregulasi dan ekskresi karena keringat. Nah, kalau apokrine ini bentuknya dikatakan kan tadi kan distribusinya limited, jadi di daerah-daerah khusus, bisa di aksila atau di ketiak, di bagian puting dan nipple, di groin itu di bagian lipatan-lipatan. Ini akan memproduksi suatu kompleks komposit, kemudian strong influence by hormone. Jadi ternyata bau yang menyengat tadi bisa dikaitkan dengan hormon. Jadi kadang kalau pada laki-laki kan karena banyak testosteronnya, jadi keringatnya laki-laki biasanya lebih menyengat dibanding keringat pada perempuan. Ini kalau dari gambar secara histologis seperti ini gambarannya, bentuknya memang bulat-bulat seperti ini, bunder-bunder seperti ini. Kalau di ini apokrine lumayan agak lebih besar bolongannya ini. Terus produksinya odovirus, jadi memang lebih berbau menyengat. Terus kalau yang ini memang lebih watery atau lebih banyak cairannya, letaknya banyak di daerah yang tidak ada rambutnya tadi yang seperti kita katakan tadi, atau di daerah telapak tangan. Lapisan yang ketiga tadi setelah epidermis, dermis adalah lapisan subkutaneus. Bisa disebut lapisan adiposa karena mengandung lemak, berfungsi sebagai simpanan lemak, pencegah trauma dan pengatur suhu. Jadi kalau orang yang banyak lemaknya itu ternyata bisa untuk mencegah trauma. Jadi ada keuntungannya juga. Dan mengatur suhu tubuh. Jadi ini nanti akan kita bahas pada di sistem termoregulasi. Bagaimana kalau lemak bisa mencegah, mengatur suhu tubuh. Nih, tadi dikatakan kulit itu ada aksesoris-aksesorisnya. Nah, ini nanti pada saat berkembang di janin itu nanti dia akan ada yang berkembang menjadi rambut, menjadi kuku. Rambut fungsinya apa? Proteksi dari lingkungan luar. Kuku bagian terminal tanduk yang menebal, ini bagian sel tanduk yang akan menebal. Ini gambaran dari struktur rambutnya, merupakan suatu pertumbuhan keluar dari kulit. Terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan. Ini rambut. Terdiri dari atas rangka rambut yang terbentuk dalam dermis. Jadi seperti kata-kata tadi kan memang akar-akar rambutnya itu ada di bagian dermis, tapi dia akan menembus keluar melalui epidermis. Jadi dia akan keluar melalui epidermis ini. Nah, tumbuh dalam rongga yang dinamakan folikel rambut. Jadi ini ada folikel-folikelnya. Kemudian nanti ada yang namanya musculus erector pili. Erector pili ini nanti bisa untuk saat kita merinding, bulu-bulu halusnya akan naik atau tegak, itu ya karena ada yang namanya musculus erector pili ini. Kemudian ini juga nanti akan ditempeli oleh ini ujung dari glandula sebasea. Ya, glandula sebasea nanti bisa ikut lewat melalui rambut. Kalau kuku ini merupakan epidermis. Ternyata kan kuku ini derivat dari epidermis, tapi berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung jari dan tangan kaki. Tumbuh karena lapisan germinal. Jadi di sini ini adalah pusat untuk pertumbuhan. Jadi meskipun kukunya patah
atau dipotong, dia akan tetap tumbuh lagi seperti tadi. Jadi tumbuh dari sini akan geser-geser sampai ke atas seperti epidermis tadi. Kalau epidermis kan ada stratum germinativumnya ada di sel basalnya tadi. Ini kalau di sini ada di bagian di sini nih. Umumnya kuku berwarna merah jambu. Itu kenapa? Ini bisa untuk indikasi terjadinya ini anemia. Jadi kalau kukunya masih berwarna merah jambu, itu tandanya kukunya banyak pembuluh darah di bawahnya itu banyak mengandung hemoglobin. Jadi bisa untuk melihat apakah ini pucat atau enggak. Kalau pucat, nah kalau kita bisa pencet gini kan, dipencet terus warnanya balik lagi menjadi merah jambu, berarti tandanya pembuluh darah di bawah kuku ini membawa banyak hemoglobin. Kalau seumpama di sini benar-benar pucat putih, berarti hemoglobinnya sangat sedikit, berarti bisa untuk indikasi terjadinya anemia. Jadi bisa dicek dengan konfirmasi dengan cek darah, apakah benar jadi anemia atau tidak. Ini lapisan kuku, nanti ada lapisan dorsal, ada intermediate, ada ventral. Ini gambarannya kuku ini, seperti ini. Ini pusatnya tadi, pusat untuk pertumbuhannya. Dia di epidermis kan. Nah, ini kalau seumpama terjadi pertumbuhan yang menyamping ke sini, itu yang namanya cantengan. Ya, cantengan itu pertumbuhan kulit yang salah, paronychia. Nah, itu dia akan menembus ke kulit ini sehingga kulitnya ini akan menjadi di sini biasanya kan tumbuhnya harusnya kan lurus, tapi dia akan nyamping ke sini dan di sini menjadi bengkak, infeksi. Nah, itu terpaksa harus diambil kukunya. Bagaimana nanti kalau nggak tumbuh lagi? Nggak mungkin kan, di kuku itu ada germinativum, jadi nanti akan tumbuh kuku yang baru. Nah, sekarang kita belajar tentang fisiologi sistem integumen. Bagaimana tahu? Tadi seperti katakan, di sini ada banyak-banyak lubang-lubang kecil, lubang-lubang keringat ini. Keringat, terus nanti ada pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah seperti yang kita lihat tadi, pembuluh darah itu cuma sampai bagian dermis. Ini adalah bagian kapiler-kapilernya, dia akan menggabung antara kapiler arteri dan kapiler vena. Nah, ini cuma sampai di sini, cuma sampai di bagian dermisnya. Epidermis cuma dapat rembesan dari sini masuk ke sini, sehingga nanti kalau semua lukanya cuma sampai ke lapisan epidermis, tidak mengenai bagian ini, tidak akan ada yang namanya bintik-bintik merah perdarahan. Ini kita lihat, ini ada beberapa untuk reseptor-reseptor, bisa reseptor nyeri, reseptor suhu dan sebagainya. Itu kita bahas di sistem indera. Terus ada di bagian dermis ini ada yang namanya kelenjar sebasea, kelenjar keringat, folikel-folikel rambut dan sebagainya ini. Yang kuning-kuning ini adalah jaringan adiposa. Nah, sebagai tanda ini adalah lapisan subkutaneus. Nih, fungsi dari kulit. Fungsi kulit yaitu fungsi proteksi. Proteksi berarti artinya kan sebagai pelindung. Pelindung apa toh? Pelindung ini menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanik. Misalkan tadi tekanan, gesekan, tarikan, juga termasuk bagian kimiawi juga, yaitu yang bersifat iritan, misalnya ini lisol, karbol, asam atau alkali kuat. Itu memang salah satu fungsi dari kulit itu adalah melindungi ini semua. Karena kan kulit itu meskipun kelihatan tipis itu, tapi sel-selnya akan berikatan secara erat, kuat dan sulit untuk ditembus. Terus yang selanjutnya adalah proteksi terhadap gangguan panas, misal serangan UV, radiasi, dan juga ini
gangguan infeksi luar, yaitu infeksi terhadap kuman atau bakteri atau jamur. Jadi nanti kulit itu menjadi salah satu bagian dari sistem imun. Nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Kemudian ini semua untuk gangguan fisik dan mekanis ini karena ada bantalan lemak. Bantalan lemak tadi kita ingat dia akan ada di bagian subkutaneus atau subkutis. Tebalnya lapisan kulit dan serabut jaringan penunjang berperan juga sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Fungsi absorpsi, ya. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air karena kan kulitnya kan masih kan selalu lembab karena minyak tadi, jadi bukan untuk menyerap air, larutan dan benda padat. Tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Jadi nanti ada bagian-bagian di kulit itu yang nanti juga berfungsi untuk ekskresi. Tadi kan fungsinya salah satunya adalah untuk ekskresi juga kan. Ini tadi ya, fungsi ekskresi yaitu mengeluarkan zat-zat tidak berguna, namanya juga ekskresi, jadi tidak berguna. Sistem metabolisme yaitu NaCl, urea, asam urat, amonia, itu nanti semua akan bisa diekskresi melalui kulit. Terus nanti juga ada sebum yang diproduksi melindungi kulit untuk menahan evaporasi air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Tadi dikatakan kulit susah untuk absorpsi, tapi juga ada minyaknya ini supaya tidak mengevaporasi atau menguap sehingga tidak kering. Produksi kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5 sampai 6,5. Jadi memang kulit itu dibuat agak asam, ya ini berkaitan dengan fungsi perlindungan tadi, imunitas tadi juga. Kemudian fungsi persepsi tadi, kalau ini kita bahas sudah di sistem indera. Karena nanti di kulit itu nanti ada beberapa ujung-ujung saraf sensorik yang letaknya ada di dermis dan di subkutis. Terdapat pada panas itu tadi Ruffini di dermis, subkutis, dingin, Krause, taktil, Meissner di bagian papila berperan sebagai rabaan. Terus ada juga tekanan, Vater Pacini. Jadi ada beberapa beda kalau ditekan itu atau sublit dalam itu Vater Pacini, kalau cuma diraba-raba yang reseptornya menggunakan taktil Meissner. Terus mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh ini berkaitan dengan mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Sehingga dengan adanya ini nanti kalau memang suhu di dalam tubuh itu panas, otomatis akan mengeluarkan banyak keringat. Kalau suhu di luar dingin dan butuh mempertahankan panas supaya tidak keluar, sehingga dia akan mengkeret pembuluh darah atau kontraksi sehingga mempertahankan supaya tidak keluar keringatnya. Nanti akan kita bahas di sistem termoregulasi. Terus juga fungsi kulit akan pembuluh darah memungkinkan kulit terdapat nutrisi yang cukup baik. Kemudian fungsi pembentukan pigmen. Pigmen itu apa toh? Terdapat di lapisan basal dan sel-sel ini berasal dari rigi-rigi saraf. Jadi memang di bagian kulit itu ada yang namanya pigmen. Nah, pigmen ini nanti berkaitan dengan jumlah melanosit. Nah, melanosit ini nanti menentukan warna kulit ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb. Jadi selain pigmen, nanti warna-warna kulit itu ada yang mempengaruhi, yaitu tebal kulitnya, ada Hb tadi yang seperti katakan tadi, kalau banyak Hb-nya berarti kulitnya agak kemerahan. Terus kalau banyak karotennya itu nanti akan bisa kekuningan dan sebagainya. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya fungsi keratinisasi atau tadi kan pelepasan. Pelepas adalah bagian stratum paling luar dari epidermis. Nah, yang paling luar itu tadi ternyata pengelupasan itu kalau normalnya itu adalah berlangsung 14 sampai
21 hari. Stratum yang lepas adalah stratum paling luar, yaitu stratum granulosum. Dia akan mengelupas 14 sampai 21 hari. Nah, ini fungsinya apa tahu lah. Ini kalau dia mengelupas terus di kulit itu nanti ada kuman-kuman penyebab infeksi, dia akan ikut lepas secara mekanis fisiologis. Jadi dia ikut mengelupas. Jadi hilang yang menempel pada kulit itu tersebut. Nah, ini normalnya adalah 14 sampai 21 hari. Nah, ini biasanya kalau seumpama di klinik-klinik kecantikan itu kan ada yang namanya mempercepat keratinisasi ini. Jadi harusnya berlangsung 2 minggu, dijadikan 1 minggu, sehingga setelah perawatan kulit wajah itu kelihatan wajahnya kan akan glodogi seperti itu. Nah, setelah glodok baru, setelah glodogi, habis itu kan akan ada timbul kulit baru yang kulitnya seperti bayi atau kulit halus lebih baru lagi, karena itu mempercepat proses keratinisasi. Nah, kalau untuk jangka panjang kan itu tidak baik karena nanti akan mengganggu fisiologis normal keratinisasi pada kulit. Terus fungsi pembentukan vitamin D. Nah, ini di kulit itu nanti ada yang namanya 7-hidroksi kolesterol ya, nanti dengan bantuan sinar matahari akan diubah menjadi terus kemudian nanti di hati ditambahi jadi vitamin D aktif, jadi provitamin D kemudian menjadi vitamin D aktif. Nah, itu nanti fungsinya pertama-tama memang terusnya adalah di bagian kulit ini. Terus ini tadi yang secara persepsi tadi. Kemudian nanti hilangnya ada dalam fungsi radiasi, konduksi, dan sebagainya. Ini nanti kita bahas di sistem termoregulasi. Terus terjadi jika ini tadi ada sistem radiasi, terus evaporasi, konveksi, sama konduksi. Itu nanti proses kehilangan panas. Nah, kulit nanti ada beberapa faktor tadi kan, ada beberapa warna yang mempengaruhi, yaitu melanin itu yaitu pigmen gelap yang diproduksi oleh melanosit, berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Jadi kalau semakin banyak ultravioletnya atau di daerah tropis itu melaninnya semakin banyak, sehingga pigmennya melanositnya juga semakin banyak, sehingga kulitnya akan menjadi hitam atau kecoklatan. Kalau di daerah Afrika kan ada kulit hitam, kalau di daerah Indonesia yang tropis seperti ini kulitnya juga berwarna coklat gelap. Kemudian ada berwarna kuning atau karoten. Nah, karoten ini nanti dalam sel-sel lemak dermis dan hipodermis. Nah, itu mempengaruhi menjadi warna. Kenapa kok warna jadi kulit di daerah lemak itu jadi kuning? Yaitu karena ini ada mengandung pigmen karoten. Warna darah. Nah, dalam pembuluh dermal di lapisan epidermis itu nanti bisa kelihatan. Meskipun tadi pembuluh darahnya ada di dermal, tapi kan tembusnya kan di bagian epidermis. Jadi kalau kita lihat bisa di telapak tangan ini kan kelihatan kan merah-merah kemerahan. Dari merah-merah karena ada pembuluh darah atau hemoglobinnya. Ini gambar dari melanosit. Seperti ini, semakin banyak akan mempengaruhi warna pigmen dari kulit. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sistem imun. Setelah sistem endogemen, kita bahas tentang sistem imun. Nah, kita tahu kan fungsi imun. Sistem imun itu fungsinya adalah salah satu fungsi utamanya adalah melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Jadi semuanya ini nanti dia akan dihasilkan oleh sistem imun. Kemudian jadi dia akan menghancurkan penyebab penyakit dulu, dihancurkan, hilangkan,
Selanjutnya nanti kalau memang ada jaringan yang mati atau sel-sel yang mati atau rusak, itu juga akan dihilangkan oleh sistem imun ini dimakan. Yang ketiga, mengenali atau mendeteksi sel yang abnormal, termutasi atau ganas dan menghancurkannya. Kalau tadi ini penyakitnya, kalau yang di sini adalah mendeteksi sel yang abnormal, termutasi atau ganas dan menghancurkannya. Jadi sebenarnya sebelum dia menjadi ganas atau baru mulai abnormal itu, sistem imun sudah mulai bekerja untuk menghancurkannya dulu. Dikenali, dihancurkan. Terus yang terakhir, keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua. Jadi yang sudah tua dirusak, dimatikan. Seperti yang kalau dia ada di eritrosit itu kan ada umurnya. Nah itu nanti salah satu fungsi dari sistem imun juga akan memakan eritrosit yang tua dan terus kemudian terjadi cycle yang baru. Terus ini kita lihat sistem imun kalau secara umum seperti ini. Ini kita lihat, ini di bagian luar tubuh, ini bagian dalam tubuh. Ini garis ini ibaratnya adalah kulit. Nah, penghalang ini misalnya kulit. Lah, kulit ini adalah penghalang dari sistem dari penyakit-penyakit yang lain. Terus nanti ada yang namanya lisosim dan keringat. Nah, di keringat itu ternyata juga ada fungsinya selain untuk pelembab atau mengeluarkan suhu. Ternyata ada zat namanya lisosim, yaitu lisosim itu nanti untuk menghancurkan bakteri. Nah, ini kalau seumpama masih utuh itu masih aman. Nah, bagaimana kalau terjadi yang namanya luka? Nah, luka ini ibaratnya adalah seperti pintu masuk. Luka terjadi pintu masuk atau pintunya menjadi terbuka sehingga menjadi masuk patogen atau zat-zat asing, zat-zat yang bersifat patologis atau merugikan tubuh. Nah, kalau sudah masuk patogennya ini dalam tubuh, patogen pembekuan darah. Nah, ini nanti dia akan melalui masuk ke tubuh. Nah, itu nanti menyebabkan suatu yang namanya respon imun. Nah, dari sini respon imun itu nanti ada dua, yang bersifat non spesifik dan bersifat spesifik. Kalau dari bahasa non spesifik berarti kan dia tidak khusus. Tapi kalau spesifik berarti dia sudah bersifat khusus. Nah, non spesifik itu nanti datang duluan. Jadi waktu pertama kali ada kuman masuk itu yang non spesifik, yang tidak khusus untuk kuman tersebut, dia akan datang duluan. Nah, setelah dia datang nanti akan ada yang namanya fagositosis atau dia akan memakan. Jadi semua kuman-kuman yang masuk itu akan dimakan secara random, tidak peduli itu kuman A, kuman B, kuman C dan sebagainya, tapi karena namanya non spesifik, jadi dia akan makan langsung fagositosis. Nah, dan juga non spesifik ini nanti akan menimbulkan yang namanya suatu sistem respon inflamasi atau respon radang. Nah, nanti kalau seumpama sudah dikenali ini sebagai kuman A, nanti ada yang namanya timbul yang namanya imun spesifik. Nah, imun spesifik ini ada dua. Nanti ada yang imunitas yang humoral, timbul dari antibodi. Jadi antibodi khusus kuman A, dan juga diperantarai oleh sel-sel diperantarai oleh sel, jadi biasanya sel T. Nah, ini nanti kalau di sini sel B humoral, kalau ini sel T. Ini nanti khusus sel T ini nanti khusus sel T untuk khusus kuman A. Kalau ini antibodi khusus untuk kuman A. Nah, ini yang namanya disebut sebagai respon imun yang spesifik. Nih, kita bahas dulu adalah kekebalan tubuh yang non spesifik. Non spesifik banyak banget fungsi bentuk-bentuknya. Bisa termasuk ini tadi rintangan mekanis, yaitu
apa toh? Kulit. Kita sudah bahas di integumen itu kan termasuk, saya bilang tadi, adalah suatu sistem imun. Nah, itu termasuk adalah sistem imun tubuh yang non spesifik. Rintangan mekanis yaitu kulit. Terus ada selaput lendir. Jadi di lendir misalkan di mukosa hidung ini ada lendirnya. Nah, itu termasuk dalam suatu sistem imun yang non spesifik. Kemudian rambut-rambut halus. Jadi misal di telinga itu kan ada yang namanya rambut-rambut halus, atau di hidung lah paling gampang, rambut-rambut halusnya ini. Nah, ini nanti dia akan mencegah yang namanya kuman yang melalui udara akan masuk untuk dalam paru-paru, sehingga dia dicegah. Kalau di bagian lebih dalam lagi, dia akan membawa seperti tangannya seperti ini, seperti seperti jari-jari gini, terus dia akan mengalirkan kuman yang terjebak itu untuk dibawa keluar lagi, bisa dengan bersin, dengan bisa batuk dan sebagainya. Itu rintangan yang mekanis, secara mekanik. Terus yang kedua adalah rintangan secara kimiawi. Nah, kimiawi ini merupakan hasil sekresi. Misalkan apa? Misalkan adalah di bagian lambung itu ada yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung itu sebagai nanti yang kekebalan rintangan kimiawi yang non spesifik. Jadi kalau kita makan sesuatu dan mengandung bakteri, nah itu pertama itu nanti akan menghadapi ini asam lambung sebagai kekebalan non spesifik, imunitas non spesifik. Terus di tubuh itu ada namanya bakteri flora normal di permukaan tubuh. Nah, itu juga sebagai rintangan kimiawi yang non spesifik, jadi tidak khusus untuk kuman A dan sebagainya. Sel darah putih itu, nah ini yang tadi sudah ada masuk ke pembuluh darah, ini nanti dia akan sistem pertahanan tubuh yang kedua. Jadi yang pertama-tama memang ini tadi semua yang dari luar, terus masuk ke masuk karena ada luka di kulit. Nah, ini nanti sel darah putih akan yang pertahanan kedua. Ini sudah masuk, tetapi dia fungsinya akan mencegah benda asing masuk lebih jauh lagi ke dalam tubuh. Jadi kayak dia menghalang-halangi di depan pintu atau di depan luka tadi, dia akan langsung mencegah supaya tidak masuk. Nah, dengan cara apa? Nah, ini tadi dengan cara memfagositosis atau dengan dimakan tadi yang difagosit. Nah, sel darah putihnya ini yang bekerja itu ada dua, yaitu yang agranulosit dan granulosit. Yang A itu yang tidak bergranula, dan ini yang bergranula banyak. Terus yang ketiga, keempat adalah protein komplement. Nah, ini nanti ada yang namanya opsonin, kemokin, dan kinin. Nah, ini nanti fungsinya apa toh? Nah, ini sebenarnya cuma untuk mengkomplement. Jadi dia akan menstimulasi sel darah putih agar menjadi lebih aktif. Jadi dia akan dia menstimulasi, membantu penyebab sel darah putih biar lebih aktif untuk melawan kumannya. Jadi dia tidak berperan secara tidak langsung. Terus juga ternyata protein ini juga akan menempel pada membran sel mikroorganisme. Jadi dia ada kemokin dan sebagainya ini. Misal ada kuman A datang, kemudian dia akan ditempeli di permukaannya ini, atau virus ditempeli oleh protein ini, kemudian proteinnya ini akan menghancurkan membrannya, sehingga kalau sudah hancur, kemudian nanti kan di dalamnya kan tinggal sel darah putih akan bekerja lebih mudah, karena biasanya yang paling susah dihancurkan adalah bagian permukaan dari kuman-kuman penyakit. Terus ada yang namanya interferon. Itu apa tahu? Sekumpulan protein yang diekspresikan beberapa sel di dalam tubuh. Interferon ini hampir sama kayak protein komplement, tapi dia sebagai antivirus dan bereaksi dengan sel-sel yang belum terinfeksi virus. Dapat merangsang limfosit untuk menghancurkan dan membunuh sel-sel yang terinfeksi. Jadi pertama dia akan menempel di permukaan virus, kemudian dia menstimulasi atau merangsang limfosit, ya sel darah putih,
untuk menghancurkan dan membunuh sel-sel yang sudah terinfeksi tadi, interferon. Kemudian yang terakhir yang termasuk dari non spesifik adalah demam dan radang atau inflamasi tadi. Jadi inflamasi salah satu tandanya adalah ada yang namanya demam. Nah, itu merupakan yang non spesifik, jadi tidak khusus untuk kuman tertentu. Kemudian pertahanan tubuh alami ini tadi ada yang lisosim. Jadi lisosim ada beberapa macam, bisa di air mata, bisa di mukus hidung, ada di ludah. Terus lisosim pada usus halus, lisosim pada urin. Nah, itu lisosim ini nanti juga sebagai pertahanan alami yang non spesifik. Ini yang tadi yang saya katakan tadi, mukus dan silia pada saluran atau bulu-bulu halus tadi, pada saluran nafas. Ini dia akan membawa yang sudah tertangkap tadi akan membawa keluar, kemudian akan dibersihkan atau dibatukkan supaya bisa keluar dari tubuh. Terus ini ada asam lemak dan bakteri alami di dalam kulit, di permukaan kulit. Tadi yang kimiawi tadi asam lambung. Kemudian bakteri pada usus besar. Nah, ini bakteri-bakteri itu juga ada fungsinya juga. Terus di vagina ini juga ada yang namanya bakteri alami. Fungsinya apa? Untuk mencegah supaya tidak sebagai pintu masuk kuman. Karena kan seperti kita tahu kan kan termasuk lubang. Seperti ini kan lubang hidung, lubang mulut, itu mesti ada pelindungnya khusus. Nih, pertahanan fisik yaitu melalui kulit. Mekanik tadi yang contohnya secara mekanik atau bergerak dengan rambut hidung, silia. Kemudian kimiawi dengan cara enzim asam lambung. Nah, biologis itu bisa dengan kuman-kuman bakteri flora normal. Pertahanan tubuh oleh sel-sel darah putih juga termasuk dan biologis juga. Ini mekanik berupa sel-sel silianya bergerak. Pertahanan lapis pertama, nah ini bisa disebut lapis pertama karena memang paling luar, yaitu kulit dan membran mukosa yang utuh. Ingat, kalau utuh baru bisa menjadi pertahanan lapis pertama. Kalau sudah membelah atau pecah atau robek, nah itu sebagai pintu masuk. Terus ada yang kelenjar keringat, sebum dan air mata itu mensekresi zat kimia dan zat bakterisid yang tadi, yang lisosim tadi. Kemudian lapisan epitelnya itu, epidermis itu kan memang kan saya katakan tadi kan tight Johnson atau memang erat ikatannya, sel keratin dan lisosim. Nah, itu memang untuk fungsi untuk pertahanan. Rambut pada lubang hidung itu juga termasuk fungsi pertahanan lapis pertama. Bakteri tertentu misalnya yang ada di vagina itu juga termasuk pertahanan lapis pertama. Perlindungan tubuh itu bisa melalui kulit, mukosa, saluran pernapasan dan sebagainya. Ini memang ada pertahanan sendiri-sendiri, termasuk nanti ada radang sebagai pertahanan. Jadi radang atau inflamasi itu juga termasuk pertahanan terhadap tubuh. Terus kemudian ada yang namanya pembuluh limfe pada infeksi. Jadi pembuluh limfe ini memang kayak semacam saluran khusus untuk mengalirkan sel-sel darah putih untuk lewat kayak jalan tolnya supaya lebih cepat datangnya atau lebih cepat menuju ke tempat terjadi infeksi. Nah, terus nanti ada pertahanan terakhir itu tadi yang menggunakan spesifik. Kulit, kita sudah membahas kulit. Kulit tadi sudah dibahas di integumen seperti ini. Lah, kalau sulit menembus barrier mekanis kecuali kalau ada luka iris, abrasi itu kayak luka lecet, maserasi. Ya, maserasi itu lipatan tubuh yang selalu basah. Nah, ini kan memang untuk sebagai pusat terjadi kuman, bisa jamur dan sebagainya, itu bisa menjadi infeksi. Yang tadi sudah kita bahas kulit. Terus ini tadi yang ada yang namanya keratanisasi. Lah, mengelupas. Nah, saat mengelupas dia ikut lepas membawa bakteri kuman-kuman yang menempel. Kalau kimiawi tadi kulit, keringat dan kelenjar sebasea.
Kalau yang biologis itu nanti dia akan dekontaminasi biologis melalui flora normal dengan menghalangi pembiakan agen-agen penyebab penyakit. Jadi di kulit itu ada yang namanya flora normalnya. Mukosa orofaring, ya hampir sama dengan kulit, cuma dia kan mukosa, jadi ada di bagian dalam. Lemah, nah mekanis itu lemah di sepanjang gusi dan daerah tonsil. Nah makanya di tonsil itu nanti ada yang namanya tonsilitis itu, karena di situ memang bagian terlemah. Kalau secara fisik itu ternyata bisa menggunakan aliran saliva yang akan menghanyutkan penyakit, bisa masuk ke dalam, mempercepat masuk ke dalam lambung, atau bisa dikeluarkan melalui ludah dikeluarkan. Kalau secara kimiawi itu zat-zat dalam saliva menghambat pertumbuhan agen juga, terus juga ada flora normalnya. Ini kita lihat, ini adalah tonsil. Nah ini kalau sering terjadi radang, ini akan membesar yang namanya penyakit amandel yang di bagian sini ini. Terus barier pencernaan. Nah ini mukosa lambung bukan barier mekanis yang baik, mukosanya lambung. Karena apa ya? Karena ada zat-zat asam lambung, maka sering jadi luka dan erosi. Tapi memang lebih kuat mukosa lambung dibanding mukosa yang lainnya. Suasana lambung jadi asam tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jadi secara kimiawi dia akan otomatis akan menghancurkan mikroorganisme yang masuk ke dalam. Terus lambung cenderung memindahkan isinya ke usus dengan proses yang lebih cepat. Jadi proses di lambung itu memang lebih cepat dibanding dengan usus yang lain, karena supaya lebih kalau sudah kuman-kuman sudah hancur. Nih, dia asam lambung ini ada fungsinya juga kan, selain untuk makanan. Nah itu kalau bahayanya ini, kalau ini harusnya kan ada sphincternya, harus tertutup. Nah kalau sampai ke sana, kesuntak ke atas atau ke bagian esofagus, ya dia akan melukai esofagus, karena memang mukosa di lambung itu khusus, bentuknya lebih tebal, lebih kuat terhadap asam lambung. Kalau di bagian ini esofagus beda. Usus halus, usus halus juga merupakan barier mekanis yang baik. Terus gerak peristaltik untuk beralih usus berlangsung cepat sekali, sehingga populasi bakteri dipertahankan tetap sedikit, dibantu sekresi mukus yang banyak lapisan usus halus. Nah ini akan menangkap bakteri dan sebagainya. Terus adanya antibodi dalam sekret menghambat pelekatan bakteri pada permukaan mukosa. Ini juga ada tujuannya ini. Terus usus besar juga tidak baik. Barier mekanisme yang terbaik adalah tadi kulit. Pendorongan tidak cepat, ada stagnasi di usus. Nah, patahan utama adalah flora normal ya, di dalam kalau kita probiotik atau prebiotik itu, kalau kita minum Yakult dan sebagainya itu, ya ini untuk mempertahankan flora normal yang ada di dalam usus besar, menghalangi kerja kuman, berkompetensi mendapatkan makanan, dan mengeluarkan zat-zat antibakteria. Terus, nah kalau pada saluran pernapasan, epitelnya terdiri dari sel-sel yang tinggi yang akan mengeluarkan suatu mukus. Dan mukus ini apa? Terdapat antibodi. Terus ada silinya tadi yang saya katakan tadi, bulu-bulu halus tadi, dia akan membawa kuman yang terjebak untuk ke arah luar, kemudian akan dipatokkan atau dibersihkan dan sebagainya. Mikroba masuk, dia akan menempel pada mukus, akan digerakkan keluar melalui ini silia ini. Ini gambarnya seperti ini bulu-bulu halusnya ini. Nah, yang menghasilkan mukus adalah sel-sel goblet. Nah, sel-sel ini akan mengeluarkan mukus, kemudian dia akan menjebak kuman penyakitnya, bakterinya, kemudian dia akan dibawa oleh silia ini untuk dibawa keluar. Saluran kemih, badan mekanisnya
Apa toh? Nah, saluran kemih ini memiliki epitel berlapis banyak. Lapisannya berlapis-lapis lebih tebal. Pertahanan utama dalam menghalau mikroba keluar. Kerja aliran kemih dalam menghalau mikroba keluar. Penyumbatan ureter menahan kencing, mengganggu kelancaran aliran kemih sehingga mudah infeksi. Jadi sebenarnya kalau sudah di sini kan nanti biar keluar mikrobanya, dikeluarkan melalui aliran kemih. Nah, kalau memang seseorang itu suka menahan kencing dan sebagainya, makanya sering terjadi infeksi atau infeksi saluran kencing. Ini kalau gambarnya seperti ini. Di sini dia kan harusnya dikeluarkan, tapi karena sering menahan, bakterinya di sini jadi senang, jadi infeksi di sini. Di mata nanti ada konjungtiva mata, ada mekanis dan air mata. Terus di vagina, nah ini epitelnya kuat, berlapis-lapis banyak, ada flora normalnya dan sekresi mukus. Ini air mata tadi ada lisosim di bagian air matanya. Terus non spesifik tadi kalau alami, ini yang non spesifik, mendeteksi benda-benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Termasuk sistem ini adalah ini reaksi inflamasi, protein interferon atau antivirus, sel natural killer atau sistem komplement atau tadi protein komplement tadi. Ini termasuk nanti yang non spesifik. Cuma mendeteksi dan melindungi dari kerusakan yang diakibatkan, tapi dia tidak mengenali karena memang dia acak, jadi tidak khusus untuk kuman A dan sebagainya. Jika agen berhasil masuk, misal ada kuman A, nanti terjadi yang namanya reaksi peradangan akut. Melibatkan apa toh? Ini ada aspek humoral, ada aspek selular. Sistem humoral ini nanti diperankan oleh sel B, terus menjadi timbul namanya antibodi. Kalau aspek selular menimbulkan yang namanya sel T. Jika peradangan akut gagal, infeksi menyebar luas ke seluruh tubuh. Nah, ini harus pertahanan ini dulu. Terus kalau gagal, nah jadi infeksi yang meluas. Ini misalkan ada luka, terus patogen bisa masuk. Nah, di pembuluh darah ini nanti akan yang namanya keluar granulosit dan agranulosit tadi. Dia sebagai kayak tentara pertama yang di dekat pintu perbatasan. Dia masuk, dia makan semuanya ini, tentunya tetap ada kuman yang akan lolos. Nah, tapi setidaknya akan tinggal 1, 2 dan sebagainya ini ya. Ini kalau memang fungsi fagositnya bagus, granulositnya tadi. Terus, nah tadi pembuluh limfa tadi pada infeksi, aliran limfa dipercepat pada keadaan adang. Jadi kalau ada alarm, wah ini ada infeksi, berarti terjadi namanya reaksi adang akut. Nah nanti aliran limfanya akan jalannya lebih cepat, jalan tolnya tadi. Terus agen menular dengan cepat difagositasi oleh makrofag. Ya, tadi yang keluar adalah yang namanya makrofag tadi. Jadi kalau di dalam di dalam tubuh ini tadi, kalau di dalam sini masih namanya monosit. Kalau sudah keluar dari pembuluh darah, itu akan bernama jadi makrofag, akan melakukan fagosit. Nah, ini difagosit oleh makrofag dan menyebabkan agen menular sepanjang pembuluh limfa. Jadi dia akan keluar dari pembuluh limfa itu. Kemudian jika kelenjar limfanya gagal, terjadi yang namanya bakterimia. Nah, ditangani secara tepat dan efektif oleh makrofag. Bila gagal, terjadinya septik kimia. Jadi awal-awal memang tetap makrofag datang, terus gagal bakterimia, terus nanti ada makrofag yang lain, kemudian tetap gagal, terus tadi ada septik kimia atau sepsis. Nah, karena jumlah organisme sangat besar dan cukup resisten, jadi susah untuk dihancurkan. Jadi
gagal kronis atau menjadi sepsis atau shock sepsis atau infeksi yang lebih kronis atau lebih susah untuk disembuhkan. Kemudian kekebalan tubuh yang spesifik. Selanjutnya sekarang adalah kekebalan tubuh yang spesifik. Ada yang namanya antigen, zat kimia yang masuk ke dalam. Jadi ada yang namanya, ada istilah, ada antigen, ada hapten, ada antibody. Zat kimia asing yang masuk itu nanti kita sebut sebagai ini antigen. Nah, antigen ini dia bisa berupa bakteri, bisa berupa virus dan sebagainya. Nah, dia nanti ada yang namanya tempat untuk melekat antibodi. Nah, antigen ini masuk dalam tubuh dan merangsang terbentuknya antibodi. Di mana toh ada yang namanya determinant site. Nah, itu bagian dari antigen yang dapat melekat pada sisi pengikatan dari antibodi. Jadi nanti ada ikatan antigen antibodi, nah itu melekat melalui determinant site ini. Kemudian semua zat-zat bakteri, kuman, terus virus dan sebagainya yang masuk dalam tubuh asing disebut antigen. Terus nanti ada yang namanya hapten. Hapten itu apa? Determinant site yang lepas dari struktur antigen. Nah, karena dia sudah lepas, dia tidak dapat merangsang pembentukan antibodi, sehingga dapat berikan antibodi apabila disuntikkan ke dalam tubuh. Nah, ini lebih susah lagi dibanding antigen. Terus antigen, hapten, sama antibodi. Antibodi itu apa? Zat kimia yang dapat mengidentifikasi antigen. Nah, umumnya terdapat pada permukaan sel limfosit B. Ada dua macam, antibodi poliklonal dan monoklonal. Jadi antibodi itu nanti bersifat humoral atau dihasilkan oleh sel limfosit B. Kemudian sistem kekebalan spesifik atau sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non spesifik. Jadi pertama tadi kekebalan non spesifik datang duluan, masih ada yang lolos. Nah, itu nanti ada yang namanya yang spesifik atau yang adaptif atau khusus untuk patogen itu. Ini ada kekebalan humoral, ada kekebalan seluler. Tadi dikatakan kalau produksi antibodi oleh limfosit B atau namanya sel plasma. Kalau seluler ya produksi oleh limfosit T yang teraktivasi. Jadi harus diaktifasi dulu baru bisa bekerja untuk kekebalan selulernya. Terus harus dapat membedakan sel yang asing yang harus dirusak dari sel-sel diri. Nah, itu nanti yang dinamakan antigen. Nah, antigen ini dianggap sebagai sel asing karena dia memiliki molekul besar, kompleks, unik yang memicu respon imun spesifik jika masuk ke dalam tubuh. Jadi sama Allah sudah disiapkan seperti itu. Kalau dia memang zat asing, dia akan memicu ini imun spesifik. Jadi bukan karena sel-sel diri terus memicu terjadinya respon imun. Nah, itu ada yang namanya penyakit autoimun. Kalau itu beda lagi bahasan. Ini antigen akan merangsang sel B atau sel plasma tadi berubah menjadi sel plasma yang memproduksi suatu antibodi. Terus antibodi disekresi ke dalam darah atau limfe lokasi sel plasma yang teraktivasi. Kemudian semua antibodi akan mencapai darah atau menjadi gamma-globulin, jadi imunoglobulin. Nah, ini kalau sudah sampai ke darah, dia ada reaksi antigen antibodi. Nah, ini reaksi antigen antibodi. Ini ada binding, blocking dari viral, terus ada aglutinasi, terus bentuk-bentuknya seperti ini. Kemudian intinya kalau seumpama sudah ada ini, sudah dikenali oleh antigen antibodi reaksinya ini, kemudian nanti selesai terus kemudian akan difagositosis oleh makrofag. Jadi tandanya dia sudah ditempeli atau menjadi reaksi antigen antibodi,
sudah bisa ini akan ada virus terus datanglah makrofag akan fagositosis. Terus kalau sistem komplement, nah komplement dia akan menimbulkan lisis sendiri, selnya ini akan meledak sendiri. Ini respon imun spesifik. Ini jadi sebenarnya limfosit itu kan memang produksinya ada di sumsum tulang, limfosit. Terus nanti ada sel T, ada sel B. Tadi yang sel B tadi, ini yang sel T. Ini sel T ini nanti dia akan matang di timus, makanya disebut sebagai sel T, timus. Kalau B ini tadi sudah matang di bone marrow atau di sumsum tulang. Kemudian sel T ini nanti ada sel namanya sel T pembunuh dan sel T helper atau pembantu. Kalau dia pembunuh ya dia mesti kan dia akan langsung membunuh, langsung memakan sel tersebut. Dia akan mengenali antigen pada permukaan infeksi, kemudian dia akan langsung memakan. Nah nanti ada yang namanya sel T pembantu. Jadi sel T helper ini dia kayak sebagai mata-mata. Jadi kalau dia sudah membunuh, dia memata-mata, dia akan membantu reseptor permukaan spesifik untuk antigen asing. Jadi dia mengasih tahu untuk sel B untuk mengaktifkan sel T helper ini. Nah setelah gara-gara ada sel T helper ini yang mata-mata tadi, oh itu loh ada sel sel A. Nah itu sel A itu bentuknya seperti ini, yang harus dibunuh dengan seperti ini. Nah dia akan mengaktifkan sel B. Nah sel B ini seakan-akan ini cloningnya dari antigen ini, tapi dia cloning yang baik. Kemudian dia akan membantu aktivasi dari sel B terhadap antigen. Kemudian dia akan mengkloning atau menggandakan diri sel-sel plasma membentuk sekresi antibodi. Nah, antibodinya ini nanti disebut jadi imunitas humoral. Nah, antibodi ini berikatan dengan organisme pembunuhnya, sel B tidak terlibat secara langsung. Jadi dia datang dalam bentuk sudah antibodi. Selanjutnya tadi kan sudah kenal, oh ini sel A. Terus ini ada timbul yang namanya antibodi untuk A. Terus terjadi yang namanya memori. Nah, sel T dan sel B tetap hidup sebagai sel T dan B memori khusus untuk mememori kuman A tersebut. Sehingga kalau terjadi infeksi kedua oleh antigen yang sama atau kuman yang sama akan menghasilkan respon sekunder yang lebih cepat. Jadi kalau pertama tadi mungkin bisa beberapa hari atau beberapa hari. Nah kalau sudah ada sel T memori ini bisa dalam beberapa menit, beberapa jam akan timbul yang namanya antibodi ini. Ini bentuknya sel-sel dari sel imun. Adalah sel-sel darah putih semuanya. Ada basofil, mast-sel, neutrofil, eosinofil, monosit. Nah, monosit kalau sudah keluar namanya keluar dari pembuluh namanya makrofag, limfosit atau plasma sel, sel dendritik dan sebagainya ini. Ini kita lihat ini fungsi-fungsinya. Nanti kalau ada yang khusus untuk parasit, nah berarti tandanya eosinofilnya tinggi. Ini berarti terjadi infeksi parasit. Terus ini tadi ya katakan tentara pertama di garis pertahanan tadi makrofag ini tadi. Terus ini, nah ini kalau seumpama tadi sel-sel tadi kalau ada yang namanya tadi kan sel T helper kan, dia akan membantu aktivasi sel B dan sel T sitotoksik. Nah, sel T helper ini kalau di infeksi HIV/AIDS, nah itu dia sel T helper ini akan diserang. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh tidak akan bisa mengaktifkan sel B dan sel C sitotoksik. Padahal tadi kan sel T sitotoksik itu fungsinya untuk mengetek atau menyerang infeksi sel. Sel B dia akan membentuk suatu antibodi, jadi tidak
bisa kalau sudah terkena HIV ini, dia akan sel T sitotoksiknya akan tidak bisa menyerang, sel B tidak bisa menimbulkan namanya antibodi. Nah, itulah bahaya dari HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Pencegahan, nah di dalam tubuh itu nanti selain ada sistem imun, ada yang namanya pencegahan penyakit dulu dengan menimbulkan suatu kekebalan tubuh, yaitu dengan cara secara aktif dan secara pasif. Nah, kalau secara alami dia terjadi infeksi tadi, penyakit, terus timbul suatu yang namanya kekebalan yang alami. Atau bisa juga dengan secara buatan, diinjeksikan antigen. Jadi antigen yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh secara vaksinasi. Ya, vaksinasi itu sebenarnya dia memasukkan suatu antigen yang sudah dilemahkan supaya terjadi reaksi di dalam tubuh, supaya nanti kalau ada antigen yang sama sesuai yang divaksinnya itu, dia akan menimbulkan reaksi yang lebih cepat sehingga tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat. Misal vaksin imunisasi influenza. Jadi kalau influenza A, jadi kalau kamu terkena penyakit influenza A untuk yang kedua, dia akan terjadi reaksi lebih cepat sehingga tidak menjadi penyakit yang lebih parah. Kalau yang kedua secara pasif itu juga ada alami dan secara buatan. Kalau alami dia berasal dari ibu ke bayinya. Kalau buatan, nah ini buatan ini di dalam tubuh manusia yang lain yang sudah punya antibodi itu, dia diambil plasmanya, diekstrak dari individu lain, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh orang lain tersebut jadi bentuk serum. Jadi sudah ada di orang lain, tinggal dimasukkan ke dalam orang kedua. Misal di Pak A, terus kemudian masuk ke diambil, kemudian dimasukkan ke individu B, seperti itu. Nah, tadi seperti saya bilang tadi ada imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Yaitu kalau aktif jadi melibatkan antibodi di dalam tubuhnya sendiri. Terus merangsang tubuh akan membentuk antibodi yang dapat melawan antigen. Dilakukan dengan cara apa? Dengan memberikan vaksin di dalam tubuh. Vaksin itu adalah suatu suspensi mikroorganisme yang sudah mati atau dilemahkan, sehingga akan timbul suatu yang namanya antibodi awal. Dapat mencegah terjadi infeksi oleh bakteri atau virus selanjutnya. Jadi kalau sudah mengenali virus yang sama atau antibodi virus yang sama, dia akan menimbulkan reaksi lebih cepat. Kalau pasif itu dengan cara apa? Yaitu dengan melalui suntikan yang tadi diberikan dari orang individu A, memasukkan antibodi atau serum yang telah kebal oleh suatu penyakit dari individu A dimasukkan ke individu B. Jadi dia tidak akan menimbulkan suatu reaksi antibodi oleh tubuh sendiri, tapi dia akan menimbulkan reaksi yang sama oleh individu yang sudah mempunyai kekebalan ini. Makanya disebut imunisasi pasif, jadi tidak perlu kerja antibodinya. Terus ada respon imunnya, imun alami non spesifik, itu ada sejak lahir, tidak ada target tertentu, reaksinya dalam menit sampai jam, dari reaksi inflamasi. Kalau yang spesifik, ini spesifik untuk jenis-jenis tertentu, virus tertentu, kuman tertentu. Terus paparannya pertama bisa beberapa hari, dan tapi paparan berikutnya lebih cepat. Ini kalau yang spesifik, karena dia harus bekerja dulu. Peradangan, respon lokal. Nah, ini nanti peran utamanya fagosit, yaitu neutrofil, monosit, dan makrofag. Nanti tanda-tanda radang ini semua adalah ada rubor, kemerahan, kalor, panas, ada tumor atau bengkak, ada dolor. Ini semua tanda radang yang akhirnya dia akan menimbulkan sesuatu yang namanya penghancuran di jaringan, fagositosis, terjadi yang reaksi sistemik yaitu demam, kemudian terjadi perbaikan jaringan. Ini tahap yang inflamasi atau peradangan. Masuk dulu, kemudian terjadi vasodilatasi, rubor, terus ada cairannya, ada panasnya, dan sebagainya ini.
Gangguan sistem imun ada yang imunodefisiensi yang AIDS tadi yang karena rusak T helpernya. Terus autoimun ya dia malah mengenalinya tubuh sendiri, sel-sel sendiri malah dimakan sendiri jadi autoimun. Atau overreaktif yaitu hipersensitivitas, jadi harus misalnya pada asma atau reaksi alergi hipersensitivitas, jadi dia sensitif terhadap suatu zat tertentu yang menyebabkan reaksinya berlebihan, yaitu alergi, misal alergi udang dan sebagainya. Terus ini alergi pada orang alergi pada ini AIDS. Kemudian ini reaksi alergi. Nah, ini jadi reaksi alergi, alergen dan sebagainya. Ini untuk cek apakah alergi apa, alergi bulu, alergi dan sebagainya bisa dicek dengan kecil-kecil ini. Kalau terjadi membesar ini berarti dia alergi pada zat tersebut. Ini contohnya, jadi dikasih lubang-lubang terus dikasih ini alergen ini. Kalau memang dia melendung-melendung berarti dia alergi terhadap zat tersebut. Ini bisa alerginya bisa macam-macam. Ini alergi lewat alergi pada orang tua dan sebagainya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.